Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema perceraian, harta gono gininya gimana? Boleh tepuk tangan dulu untuk tema kita di pagi hari ini, Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah boleh juga siapin catatannya. Nah sebelum kita masuk lagi ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai tidak mau diceraikan oleh istri. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Baca captionnya sedih banget Bib, jadi suaminya itu nggak mau diceraikan, terus istrinya minta cerai gara-gara mau menikah dengan bosnya. Waduh ini the real, kalau Fajar sad boy, nah ini juga sad boy nih, tapi ini sedih banget ini. Bib, kita masuk lagi ke pembahasan nih Bib. Setelah bercerai kan pasti ada tuh pembahasan namanya harta gono gini, walaupun tadi Habib udah menjelaskan ya, dalam Islam tidak ada harta gono gini gitu ya. Tapi juga ada yang masih bertanya, apa sebaiknya nggak dibagi aja tuh harta 50% gitu biar adil. Tapi kan kalau misalnya salah satu merasa, ah ini kan jerih payah saya, ini nggak, saya nggak mau lah 50-50 orang saya yang kerja. Nah ini gimana, mohon langsung dijawab Habib. Statusnya pisah dia. Iya, silakan Habib. Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kang Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika suami istri sudah berpisah atau telah melakukan sebuah talak, terjadi sebuah perpisahan, apakah ada harta gono gini? Tidak ada harta gono gini. Ingat, ketika istri diceraikan atau terjadi sebuah perceraian, maka tidak ada harta gono gini. Terus misalkan istrinya tetap minta, saya harus dapat jatah saya tahu kamu orang kaya. Dan kamu kan bersama saya bareng-bareng, bagi dua. Maka tidak dibenarkan secara syariat. Ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta orang lain yang dimana dengan cara yang batil, karena itu bukan milikmu. Ketika engkau ambil, engkau paksakan, haram hukumnya. Ketika seorang istri memasakkan harta suami atau seorang suami memaksakan harta istri, diminta ataupun diambil, maka haram hukumnya, mutlak haram. Nah, ketika seseorang telah pisah, hukum Islamnya adalah kalau misalkan dia pisah ada masa iddah. Masa iddah inilah yang harus dibayarkan, yang harus ditunaikan. Masa iddahnya, yakni misalkan 3 bulan 10 harinya, maka dia kasih biayanya, kasih nafkahnya, itu yang menjadikan sebuah hal yang harus dikerjakan, harus dibayar. Misalkan masa iddahnya kurang lebih 3 bulan 10 hari. Sebulannya biasa dikasih uang misalkan 1 juta ataupun 2 juta atau 5 juta atau 10 juta, maka dikeluarkan dikali 3 bulan. Dan dikasih tempat yang layak, pakaian yang layak, dan juga dikasih daripada nafkahnya. Itu sampai 3 bulan 10 hari. Kalau misalkan perpisahan yang terjadi ketika dalam keadaan hamil, sampai melahirkan, dikasih uangnya, dikasih bulanannya, dikasih keperluannya, dan juga pakaiannya dan lain sebagainya. Ini dalam syariat agama. Kalau misalkan seandainya wanita tersebut atau laki-laki tersebut ketika terjadi sebuah perpisahan, memaksakan, gak bisa. Ini hukumnya gak benar, harus dibagi, saya harus minta. Gak bisa. Gak bisa ada, tetap mutlak, harus gak bisa. Ya, tetap kita yang paling penting. Dia batil mengambil haknya, maka haram hukumnya. Nah itu dia, berarti harus ada kesepakatan yang disepakati bersama ya kalau misalnya memang mau ada gitu. Tapi tidak harus ya Bib ya? Tidak harus. Tidak harus. Permasalahannya uang siapa ini? Nah itu dia, jadi harus jelas nih pada saat kita menjalani itu, ini saya kerja nih ya, ini berarti harta saya gitu, harus ada kesepakatan berarti Bib ya? Harta suami milik suami, harta istri milik istri. Dah selesai, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih Habib Usman, Masya Allah. Baik, nah sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah yang ada di studio untuk bertanya sama guru-guru kita ya. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, ini jauh-jauh dari Bandung, dari Cirebon. Nyesel kalau nggak nanya sama guru-guru kita, bener nggak Bu? Ya udah, kalau gitu yang mau tanya boleh angkat tangan yang tinggi, coba saya mau lihat. Masya Allah, ibu sebelah sisi kiri ini paling semangat nih. Saya lihat pergerakan tangannya cepat banget. Ibu boleh mic-nya perkenalan dulu, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maratus Soleha dari Majelis Taklim Salamatul Ihsan. Saya mau tanya ke Ustadz Maulana. Baik, ke Ustadz Maulana.
Ustadz Maulana. Jadi Majelis Taklim Salamatul Iya. Ihsan, Iya. Ibstul Lisan. Salamatul Ihsan Ustadz. Oh iya. Oh, iya. Apa sih pertanyaannya? Ini Ustadz, jika selama pernikahan, tempat tinggal, kendaraan, masih dalam proses cicilan. Oh. Terus terjadi perceraian. Bagaimana itu cara membagi harta goninya, harta gono gininya. Harta gogi Bu. Emang susah Bu. Apalagi pembayarannya itu bersama gitu Ustaz. Oh jadi cicilnya bareng-bareng ya Bu? Iya. Misalnya suami istri nih. Iya. Cicilan misalnya 5 juta dibagi gitu setengah-setengah Ya, gitu. Nah itu gimana iya. ya? Benar Iya. bagus pertanyaannya Bu. Iya. Baik. Makasih minta dijawabnya. Ya. Baik Ibu terima kasih. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum di awal, assalamualaikum di akhir. Baik Ustadz Maulana mohon dijawab melalui tausiah silakan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makasih banyak kepada guru-guru kita tadi sudah menjelaskan perihal tentang gonogini. Yang namanya harta tidak boleh tidak ada yang memiliki. Harus ada kepemilikan. Siapa yang punya harta itu, siapa yang andil di dalamnya, maka harus ada perjanjian. 1, 2, 3. Perjanjian. Ada hitam di atas putih. Hidup ini memang kita harus baik sangka. Tapi dalam hal muamalah, harta dan sebagainya, uang dan sebagainya, itu harus ada hitam di atas putih mengedepankan kecurigaan. Ya, tidak ada masalah. Curiga aja. Utang piutang harus ada kecurigaan. Jangan. Tidak ada masalah. Tapi kalau dalam hidup kita harus baik sangka. Apalagi harta dan sebagainya. Gono gini, mohon maaf ya. Yang berkaitan tentang ada orang punya rumah, ada punya kendaraan, nyicil, tahu-tahu cerai. Gimana itu? Maka yang harus dilakukan, sudah berapa uangnya yang masuk istri, berapa uangnya masuk suami, silakan kalau perlu di-over cicilan sama orang. Orang lain yang lanjut, apakah istri yang lanjut atau suami yang lanjut atau orang lain lanjut, lalu dihitung. Perhitungkan sudah berapa uangnya. Maka itulah yang teraman. Makanya kita harus ada, nah karena apalagi di Indonesia ini, alhamdulillah karena di Indonesia adalah negara hukum. Jadi aman. Jadi Bu, saya rasa bukan kasusnya Ibu, kasusnya orang lain. Tepuk tangan dulu buat Ibu Yana. Keren, betul mewakili ya. Kalau Ibu nggak mungkin. Ya. Saya lihat dari cincinnya baru. Berkilau. Iya. Baik, jadi sudah jelas ya Sudah jelas. hitung-hitungannya ya. Nyicil berapa hitungannya tahun, berapa, dibagi. atau dioper aja tinggal bagaimana perjanjiannya. Betul. Baik, terima kasih guruku Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Baik, tadi kita udah kasih kesempatan bertanya. Nah sekarang ini beda lagi. Curhat Bu ya. Saya akan kasih kesempatan jamaah yang ada di studio untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, Masya Allah. Saya juga mau panggilkan guru kita Habib Usman dan Ustadz Syam untuk berdiri di tengah-tengah kami. Dan yang mau curhat boleh coba angkat tangan yang tinggi Bu. Ah itu dia, udah dapet. Baik, silahkan Ibu. Boleh ke tengah ya Bu bersama kami di sini. Perkenalan dulu Ibu namanya siapa dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Badriah, jamaah dari Salamatul Ihsan, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon. Cirebon, tepuk tangan dulu dong buat Cirebon. Masya Allah. Baik Ibu silahkan, yang mau dicurhatkan apa nih? Saya mau tanya Pak Ustadz tentang riba. Kalau ada yang punya uang riba itu sebaiknya tuh dikemanakan? Bolehkah buat santunan anak yatim atau membangun masjid? Udah itu aja. Oh baik, pertanyaan itu aja. Cukup sekian. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tunggu dulu sebentar di sini. Habib mungkin langsung bisa menjawabnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Janganlah kalian mendekati riba, ikut dalam sebuah peribaan atau bahkan kalian sengaja ngutangin tetangga-tetangga kalian minta lebihnya,
Minjamin 1 juta, minta lebihnya 200.000, bahkan 500.000. Atau bahkan ada dendanya lagi, ada bunganya lagi. Ini mutlak haram hukumnya. Dan riba itu cabangnya sangat banyak. Dan sekurang-kurangnya atau sekecil-kecilnya dosa riba itu adalah dosa besar, sama seperti dia berzina dengan ibunya sendiri. Haram hukumnya. Oleh karena itu, janganlah dekati riba. Jauhilah, taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Nah, sekarang misalkan saya sudah punya uang nih ribanya. Ada kurang lebih terkumpul uang ribanya, ada 5 juta atau ada 10 juta. Saya mau tobat, minta ampunan kepada Allah. Mau kemanakan? Gunakan uang tersebut untuk kepentingan sosial. Bangun jembatan, atau misalkan ada yang membutuhkan untuk misalkan kampung ini susah airnya. Kita gali airnya pakai uang itu. Itu diperbolehkan. Jadi untuk kepentingan sosial. Ketika seseorang menggunakan kepentingan sosial karena dia sudah bertobat kepada Allah, meminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala, biar hukum itu dikembalikan kepada Allah dan minta ridhonya Allah. Sehingga apa? Menjadi kebaikan buat orang banyak dan kebaikan untuk ibunya. Sehingga tersentuh hati dan jiwanya untuk apa? Untuk selalu senantiasa minta ampunan kepada Allah. Oh, ini uang riba saya bertobat, saya minta ampunan kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa saya sehingga Allah ridho kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ustaz Syam mungkin bisa menambahkan. Jadi uang haram yang ada pada diri kita itu bagaikan najis. Tidak ada orang bersedekah dengan najis, subhanallah. Jadi jangan dianggap sedekah, bukan sedekah itu, pembersihan, subhanallah. Supaya apa? Supaya tidak muncul ke dalam diri kebanggaan. Saya bangun masjid, ini karena tobat saya. Anda tidak sedang bangun masjid, Anda sedang bersihkan diri Anda dari najis. Karena ada juga orang begitu, korupsi bangun masjid. Dikira sudah bersih, korupsi bangun jalan. Dikira sudah mulia dirinya, korupsi santunan anak yatim. Dikira bersih dirinya, padahal dia sedang membersihkan kotoran pada dirinya. Jadi tidak ada istilah sedekah dari uang haram. Bukan sedekah, tapi pembersihan harta dari uang yang haram. Satu hikmahnya menghilangkan kebanggaan. Tidak usah bangga banyak sedekah, padahal itu adalah pembersihan dari riba. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah supaya kita sadar bahwasanya pentingnya, tadi disampaikan guru kita Habib Utsman, pentingnya mencari sesuatu yang baik karena dari yang baik menuju yang baik. Karena harta itu pertanyaannya nanti dua, sebelum bergeser kaki itu dua pertanyaannya. Dari mana ke mana? Bukan langsung ditanya kemana. Tapi ditanya dulu dari mana? Dua pertanyaannya. Dari mana harta tersebut dan kemana harta tersebut kau keluarkan? Berarti kalau tobatnya orang yang pelaku riba, betul tadi untuk sosial, tapi hilangkan kebanggaan dalam diri karena sesungguhnya itu bukanlah sedekah, itu adalah pembersihan diri bagaikan orang yang sedang membersihkan dirinya dari najis. Wallahu ta'ala. Bagaimana Ibu? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu tahan dulu sebentar karena saya mau kasih info penting nih buat jamaah yang ada di rumah. Baik, penonton setia Islam itu indah, yuk kita kan nanti ketemu, kita belajar dan bersolawat bareng di Tablik Akbar Islam itu indah yang akan hadir secara langsung di lapangan Sunburst BSD di acara Trans TV Festival hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025. Catat tanggalnya. Pokoknya ini gratis semuanya. Yuk datang dan ramaikan bawa hati yang rindu akan ilmu dan keberkahan. Masya Allah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih guru-guru, terima kasih Ibu. Boleh.